Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Salam sehat untuk kita semua. Wah, kakak-kakak senang sekali bisa berjumpa lagi bersama adik-adik. Kita bergembira karena kita mau memuji Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sudah siap belum? Alkitabnya sudah siap? Nah, semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. Salam juga. Kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan duduk. Adik-adik, kakak mau tanya, contoh sifat yang sabar itu seperti bagaimana sih? Kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita tidak boleh membalas juga dengan kejahatan. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, juga tidak suka marah-marah, karena Tuhan Yesus suka kalau kita saling mengasihi. Kita juga tidak boleh paksa-paksa mama dengan papa, minta ini, minta itu. Apapun yang mama dan papa kasih, kita harus syukuri. Itu namanya sabar. Terus, ada yang pernah dijanji, tapi belum ditepati, kita harus tetap percaya dan tetap sabar menanti janjinya ditepati. Sabar itu baik loh. Tuhan sayang sama anak-anak yang sabar. Jadi kita itu harus jadi anak-anak Tuhan yang selalu sabar. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Oleh karena itu, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 135 ayatnya yang keempat. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Adik-adik, mungkin dalam 1 minggu ini kita telah melukai hatinya mama, hatinya papa. Kadang juga kita telah melakukan kesalahan-kesalahan yang Tuhan tidak sukai. Kita akan memohon ampun sama Tuhan. Kita ucapkan, Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat di 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah.
Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh Kudus. Amin. Apa jawab kita? Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo semua bangkit berdiri, kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Ulangan 6 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Kita juga akan membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur 25 ayat yang ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak zaman purbakala. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan juga kepada ibu guru yang akan bercerita, Tuhan Yesus juga yang akan memberkatinya hingga ia dapat bercerita sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyi, baca kitab suci. Baik, adik-adik, ada yang tahu gambar ini apa? Gambar apa? Iya, ini adalah gambar gunung. Ini adalah gambar Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini ditempati oleh Bapak Musa menerima 10 perintah Tuhan. Masih ingat cerita minggu lalu tentang 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Bapak Musa di atas Gunung Sinai? Ada yang tahu? Iya, ada yang di sana mengatakan jangan berbohong. Ada yang lain? Ya, ada mengatakan jangan mencuri. Bunda Esther tahu satu ya, mengatakan hormati ayah dan ibumu. Ada 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Bapak Musa di atas Gunung Sinai ini. Nah, di atas Gunung Sinai ini Bapak Musa berada di atas selama 40 hari.
Cukup lama ya adik-adik? Iya, cukup lama sehingga bangsa Israel yang sedang menunggu Bapak Musa sudah ketakutan dan menganggap bahwa mungkin Bapak Musa sudah meninggal di atas gunung karena mungkin tidak ada makanan yang dimakan oleh Bapak Musa di atas gunung. Akhirnya karena mereka atau bangsa Israel ini mengatakan mungkin Bapak Musa sudah mati di atas gunung. Mereka mengatakan bahwa kalau Bapak Musa sudah meninggal, berarti tidak ada lagi Tuhan yang akan menolong mereka. Akhirnya pada saat itu Bapak Harun disuruh oleh bangsa Israel untuk membuat anak lembu emas yang akan mereka sembah. Bapak Harun ini adalah saudara dari Bapak Musa. Dia disuruh untuk membuat anak lembu emas yang akan disembah atau yang akan dipuji oleh bangsa Israel. Pada saat itu adik-adik, Tuhan melihat kelakuan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan melihat bahwa yang disembah oleh bangsa Israel bukan lagi Tuhan, tetapi anak lembu emas yang disembah lagi. Akhirnya pada saat itu adik-adik, Bapak Musa disuruh oleh Tuhan untuk turun ke bawah, turun dari gunung Sinai itu. Pada saat itu Musa membawa 2 loh batu yang berisi tentang 10 perintah Tuhan. Dia sangat marah melihat kelakuan yang dilakukan oleh bangsa Israel karena mereka tidak menyembah lagi Tuhan. Dan dia sedih karena Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena tidak mendengarkan perintah Tuhan lagi. Akhirnya Bapak Musa ini turun cepat-cepat dan ditunggui oleh Bapak Yosua. Siapa? Iya, Bapak Yosua. Dia pergi bersama-sama dan menjumpai bangsa Israel. Nah, dari jauh Bapak Musa melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka bernyanyi bersama-sama, mereka bertepuk tangan bersama-sama, mereka bergembira bersama-sama menyembah patung lembu emas ini. Dia menyembah anak lembu emas ini. Akhirnya Bapak Musa dengan marah dia datang di hadapan bangsa Israel karena kelakuan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia marah dan memarahi juga Bapak Harun yang telah membuatkan mereka anak lembu emas. Sehingga Bapak Musa mengambil anak lembu emas ini dan membuangnya sampai hancur seperti ini. Anak lembu emas itu pada saat itu hancur berantakan. Juga yang dibawa oleh Bapak Musa dari Gunung Sinai yaitu loh batu atau 10 perintah Tuhan dibuang oleh Musa sampai hancur seperti ini. Akhirnya pada saat itu Musa mengatakan kepada bangsa Israel, yang mau menyembah Tuhan silahkan datang kepada saya. Tetapi adik-adik, banyak juga yang datang kepada Musa pada saat itu, tetapi lebih banyak yang tetap menyembah anak lembu emas.
Mereka tidak mau datang kepada Musa. Mereka tetap berada dan mengatakan bahwa kami akan menyembah anak lembu emas. Akhirnya adik-adik, Bapak Musa pada saat itu dengan marahnya dan dengan sedih dia datang kepada Tuhan. Dia datang minta ampun kepada Tuhan atas kelakuan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia datang tersungkur di kaki Tuhan karena perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang tidak mendengarkan lagi perintah Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami. Tuhan, tolong jangan bunuh bangsa Israel. Akhirnya adik-adik, yang terjadi, Tuhan mendengarkan doa Bapak Musa pada saat itu. Bangsa Israel tidak dibunuh oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mereka sembah selama ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang menyayangi setiap orang. Tuhan yang menyayangi bangsa Israel. Juga Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Mengasihi kakak-kakak guru sekolah minggu. Mengasihi papa, mama. Dan kita semua selalu dikasihi oleh Tuhan. Dan pada saat itu adik-adik, karena Tuhan tidak menghukum bangsa Israel, Tuhan tidak membunuh bangsa Israel, akhirnya Bapak Musa ini mengambil batu lagi dan menulis ke-10 perintah Tuhan. Bapak Musa menulis 10 perintah Tuhan dan mereka bawa kepada bangsa Israel. Nah, 10 perintah ini harus dilakukan oleh bangsa Israel dan kepada kita semua yang telah percaya kepadanya. Sehingga kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Nah, demikianlah cerita kita pada saat ini yang terambil dari Keluaran pasal 32 sampai pasal 34. Anak lembu emas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Allah tidak jadi menghukum bangsa Israel karena Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel. Kasih Tuhanku besar seperti lagu kita. Mari kita menyanyi kasih Tuhanku. Adik-adik, saat ini kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan nanti akan dikumpulkan oleh kakak-kakak koordinator. Nats persembahan kita pada hari ini terdapat dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi, mari bersyukur. Bersyukur karena Tuhan
selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari lipat tangan semua, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami telah beribadah kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Berkati itu dan berkati juga yang masih ada pada mama, papa. Biarlah kami pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua sekolah minggu jemaat Tamalan Rea. Mungkin besok akan memulai pelajaran baru lagi. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri untuk bersekolah kembali, walaupun harus belajar di rumah masing-masing. Berkati semua anak-anak-Mu, biarlah anak-anak-Mu ini tetap sehat dan tetap memuji, memuliakan Engkau. Berkati yang belum sekolah lewat permainan, lewat pertumbuhan mereka semua. Kami berdoa untuk anak sekolah minggumu, mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan mendengarkan doa anak-anak-Mu semua. Kami juga berdoa buat mama papa yang senantiasa membimbing dan mendampingi kami semua. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mengalami musibah di Masamba karena adanya bencana alam. Tuhan berkati teman-teman kami di sana. Tuhan pulihkan daerah Masamba. Biarlah teman-teman kami di sana tetap sehat dan tetap menyandarkan diri, tetap percaya kepadamu dan tetap memuji, mengagungkan Engkau di dalam kehidupannya bersama-sama. Kami berdoa untuk semua kakak pelayan yang ada di jemaat Tamalan Rea. Tuhan berkati semuanya. Biarlah kakak-kakak tetap sehat dan tetap bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ayo semuanya berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita menyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yesus besertamu di kanan kau.
Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.